Selamat datang kembali di konten bahas Liverpool episode kedua untuk kali ini, di mana gue bakal bahas match-match Liverpool sebelum international break bulan November yang lalu, dan juga membahas match-match yang akan dilalui oleh Liverpool setelah international break, dari menghadapi Southampton hingga menghadapi Boxing Day, menghadapi Real Madrid, menghadapi Manchester City, dan hingga akhir tahun. Dan sebelum international break kemarin, tepatnya setelah international break bulan Oktober, Liverpool mendapatkan hasil yang sangat baik, 6 kemenangan, 1 hasil seri menghadapi Arsenal di Emirates, membuktikan bahwa Arne Slot berhasil meningkatkan performa Liverpool setelah international break bulan Oktober lalu, dan sebelum international break bulan September itu kan kalah menghadapi Nottingham Forest. Tapi untuk menghadapi Chelsea, ya memang di pertandingan yang cukup sulit juga menghadapi Chelsea, menang 2-1. Lalu menghadapi Leipzig 1-0, draw melawan Arsenal 2-2, 2 kali menang melawan Brighton di Carabao Cup dan juga Liga. Dan di Liga menghadapi Brighton, pertandingan yang saya pikir sangat menegangkan, yang menghadapi Brighton karena di babak pertamanya kurang begitu baik untuk Liverpool. Sama di babak pertama menghadapi Leverkusen juga, walaupun di babak kedua benar-benar merusak Leverkusen 4-0. Dan juga pertandingan terakhir sebelum international break kemarin menghadapi Aston Villa. Namun kan sesuai judul, ada tapinya. Apakah Arne Slot dan Liverpool masih bisa mempertahankan keadaan Liverpool yang sedang baik-baik ini? Karena memang dari Arne Slot pun, bisa dibilang Arne Slot pun cukup berpikir untuk menghadapi taktik-taktik yang diperlihatkan oleh musuh, sesuai dengan press conference yang telah Arne Slot lakukan ketika menghadapi Leverkusen, bahwa setiap tim yang menghadapi Liverpool selalu merubah taktik-taktik yang mungkin sudah dieksplor oleh Arne Slot, tapi ketika hari H itu berbeda dengan yang Arne Slot lihat mungkin secara dari rekaman pertandingan-pertandingan musuh-musuh dari calon lawan Liverpool. Dan itu berubah semua, dan apakah masih bisa bertahan gitu Arne Slot untuk pertandingan-pertandingan kedepannya? Ya walaupun secara pribadi saya berharap untuk Liverpool terus bisa mempertahankan keadaan yang baik ini untuk setidaknya berada di peringkat pertama hingga akhir tahun lah. Dan juga Arne Slot pasti bekerja ekstra untuk menghadapi taktik-taktik musuh dengan, bisa dibilang taktik-taktik dari Arne Slot itu memang, jadi ketika menghadapi taktik yang A, dia akan keluarkan taktik yang B untuk, dan keluarnya tidak langsung B, C, D, nggak langsung, pasti menghadapinya dengan satu taktik aja gitu. Yang gua lihat, seperti contoh ketika menghadapi Leverkusen, di babak kedua Leverkusen itu main sejajar, sama seperti yang Instagram gua review juga, itu main sejajar di babak kedua itu, dari lini tengah hingga pertahanan, dan itu dimanfaatkan oleh Curtis Jones untuk memberikan umpan, karena pasti disebutnya main zone marking ya, jadi memarking wilayahnya doang. Nah itu kelemahannya, jadi zone marking itu si pemain-pemain musuh itu bakal tetap diem, karena dia akan menjaga wilayahnya gitu. Bola masuk lewat tengah, Luis Diaz lari dan langsung congkel, dan gol kedua menghadapi Leverkusen pun seperti itu. Saya tidak lupa
gua dari belakang, setup dari belakangnya siapa, tiba-tiba bola masuk ke Salah dari sisi kanan, zone marking juga pertahanan Leverkusen dan kirim ke tengah, lolos dari perangkap offside ya Cody Gakpo itu. Terus juga counter attack Liverpool memang tidak sebaik zaman Firmino, Mane, Salah ya, tapi juga berbahaya counter attack Liverpool seperti yang dihadapi Aston Villa kemarin. Aston Villa set piece corner ditahan oleh back pertahanan Liverpool dan terjadilah counter attack Mohamed Salah yang ditarik itu. Kalau Darwin Núñez gagal memanfaatkan peluang itu ya kartu merah itu yang melanggar Salah, tapi Darwin Núñez berhasil menyelesaikan peluang dan mencetak gol untuk Darwin Núñez yang ketiga di musim ini. Ya untuk statistik pun setelah 17 pertandingan Liverpool berhasil mencetak 39 gol, 30 assist, dan kecolongan 10 gol, kecolongan bertambah 7 gol setelah pembahasan Liverpool yang pertama kemarin sebelum international break bulan Oktober, bertambah 7 jadi 10 kecolongan gol Liverpool. Lalu statistik lain, possession, passing, ada yang menurun memang, tapi hasil pertandingan yang dihadapi Liverpool pun ya hasil yang terbaik, menangkan pertandingan, dan satu hasil imbang menghadapi Arsenal di Emirates juga bukan sesuatu yang buruk. Padahal ketika menghadapi Arsenal pun memang Liverpool sedikit kurang ketimbang Arsenal yang lebih baik di pertandingan itu. Dan ketika gol Mohamed Salah pun serangan Liverpool adalah ketika Arsenal sedikit lebih naik. Alexander-Arnold yang membuat build up set up serangan ke Darwin Núñez itu, open lob ball ke depan ke Darwin Núñez yang berhasil memberikan umpan yang baik ke Mo Salah dengan finishingnya yang baik juga. Dan Mo Salah juga ada untuk top skor Liverpool dengan 10 gol, berada di posisi teratas di Liverpool. Lalu yang kedua ada Luis Diaz 9 gol di segala ajang ya ini, dan Cody Gakpo dengan 6 gol. Lalu untuk assist pun Mohamed Salah berada di posisi tertinggi di Liverpool atau bahkan mungkin di Liga Inggris dengan 10 assist di segala kompetisi. Dan hasil 17 pertandingan ini membuat Liverpool berada di puncak klasemen Liga Inggris, terpaut 5 poin dengan Manchester City di peringkat kedua. Lalu di Liga Champions berada di posisi puncak klasemen dan berada di posisi 8 besar teratas untuk langsung masuk ke 16 besar. Di League Cup, Carabao Cup lolos ke quarter final atau perempat final menghadapi Southampton di laga perempat final, dan hasil yang baik sebelum menutup international break kemarin. Liverpool main sangat baik, ada rotasi saat game pertandingan pun yang bisa dibilang cukup baik. Rotasi dari kiri, sayap kiri Robertson, Tsimikas, rotasi penyerang Luis Diaz, Cody Gakpo juga ya, karena Núñez bisa main karena Diogo Jota yang cedera ya. Núñez juga cukup bisa untuk memberikan kontribusi ya, walaupun memang
kontribusinya harus banyak gol ya dari Nunez. Lalu di tengah pun Szoboszlai juga di akhir-akhir saya melihat ada kena rotasi juga Dominik Szoboszlai dengan Curtis Jones. Yang tidak terrotasi di tengah itu Ryan Gravenberch ya. Dan Alexis McAllister juga lah. Tidak kena rotasi juga lah. Sekali dia kena di cup lah menghadapi Brighton. Dan hasil yang sangat baik untuk menutup international break November kemarin. Dan setelah international break kemarin, Liverpool akan kembali di Liga Inggris dan akan menghadapi 11 pertandingan hingga akhir tahun. Yang pertama menghadapi Southampton. Prediksi saya untuk menghadapi Southampton ini adalah menang untuk Liverpool. Dan selanjutnya 2 pertandingan yang akan menjadi benar-benar pembuktian besar Arne Slot, yaitu menghadapi Real Madrid dan menghadapi Manchester City. Secara probabilitas prediksi saya untuk kemenangan di 2 pertandingan ini adalah hasil seri. Yang tertinggi adalah hasil seri. Dan yang kedua adalah hasil menang untuk Liverpool karena bermain home. Walaupun Real Madrid pasti punya cara untuk mengalahkan Liverpool, tapi ya karena Real Madrid pun juga cukup terseok-seok lah di musim ini ya. Saya masih cukup yakin Liverpool menang walaupun persentase saya untuk imbang itu adalah yang terbesar. Bahkan Manchester City yang 4 kali kalah pun pasti akan bermain habis-habisan untuk mengejar posisi klasmen Liverpool walaupun di rumahnya, dan hasil imbang di musim lalu pun. Bahkan Real Madrid pertemuan kemarin di Anfield pun adalah membantai Liverpool 2-5. Dan setelahnya menghadapi Newcastle di tengah pekan Premier League away, karena Newcastle pun bisa menghadapi Arsenal dan Manchester City. Mungkin Newcastle bisa menjadi batu sandungan untuk Liverpool. Dan menghadapi Everton saya pikir akan menang di 2 laga away ini. Menghadapi Newcastle melawan Everton adalah laga away. Menghadapi Everton saya pikir bisa Liverpool menang walaupun sulit juga untuk laga derby Merseyside ini. Lalu 3 laga away, laga ketiga away-nya menghadapi Girona di Liga Champions matchday ke-6. Mudah-mudahan menang. Win probability dari gua adalah menang. Dan juga menang juga menghadapi Fulham setelahnya. Menang lagi menghadapi Southampton dan lolos ke semifinal. Dan batu sandungan untuk Liverpool ini adalah menghadapi Spurs sebelum Natal, menghadapi Spurs di tanggal 22. Karena di musim kemarin Spurs berhasil menang walaupun dengan cara yang seperti itu ya, menghadapi Spurs di Tottenham Hotspur Stadium. Tapi saya pikir Liverpool probability-nya seimbang lah antara menang dengan draw karena main away. Lalu di Boxing Day menghadapi Leicester City tanggal 27. Saya pikir menang probabilitas tertingginya, dan menang lagi juga menghadapi West Ham. Mungkin hal-hal yang perlu dicermati untuk Arne Slot adalah tentang rotasi dan juga taktik-taktik yang akan dihadapi. Yang pertama adalah taktik-taktik dulu. Apalagi menghadapi Real Madrid, menghadapi Manchester City pertama kalinya menakodai Liverpool menghadapi Real Madrid dan menghadapi Manchester City. Mudah-mudahan segala cara yang dilakukan oleh Arne Slot teruji di 2 pertandingan kali ini. Minimal imbang lah. Minimal menghadapi Real Madrid, menghadapi Manchester City imbang, walaupun saya juga berharap menang.
secara subjektif saya ya. Dan juga rotasi-rotasi yang harus dilakukan oleh Liverpool karena 11 pertandingan men. Tengah pekan, akhir pekan terus bermain itu. Akhir pekan, tengah pekan, akhir pekan, tengah pekan itu bermain terus hingga akhir tahun. Hingga menghadapi West Ham tanggal 30 nanti. Rotasinya mungkin yang selama ini dilihat adalah rotasi dari sisi kiri, lini tengah, sisi kiri, sisi kanan tidak terlalu lah karena Trent Alexander-Arnold itu adalah dan Virgil van Dijk adalah bisa dibilang playmaker Liverpool sebenarnya yang tidak diketahui oleh, bahkan banyak yang bilang bahwa lini tengah Liverpool kurang, tapi memang karena playmakernya itu Trent Alexander-Arnold dan juga Virgil van Dijk. Bukan ya, di tengah mungkin hanya box to box yang dilakukan oleh Alexis McAllister dan juga Dominic Szoboszlai atau Curtis Jones. Sementara Gravenberch benar-benar berada di posisi nomor 6. Walaupun interceptnya adalah yang terbaik, Ryan Gravenberch secara statistik data pun saya punya loh. Ntar mungkin ada reviewnya bila Liverpool menang di 11 pertandingan ini, hasilnya baik, Gravenberch adalah pemain terbaik di setengah musim ini menurut gua. Intercept adalah yang terbaik dari Liverpool, dari Ryan Gravenberch untuk statistik Liverpool ya, secara statistik untuk Liverpool saja. Lalu juga mungkin mudah-mudahan tidak ada cedera pemain yang dialami lagi oleh Liverpool. Sempat melihat review konversi pers sebelum menghadapi Southampton, Alisson sedang pemulihan, Diogo Jota diharapkan bisa kembali lagi, Federico Chiesa yang saya tunggu-tunggu mudah-mudahan juga kembali lagi di jadwal Liverpool yang padat. Ya tidak dihadapi oleh Liverpool juga sih, semua tim Liga Inggris juga menghadapinya, terutama yang masuk ke Liga Champions juga, untuk kompetisi Eropa. Yang pertama adalah taktik-taktik Arne Slot. Semoga taktik-taktiknya yang selalu berubah-berubah di setiap keadaan ini bisa terus berjalan, karena walaupun kekalahan dengan Nottingham Forest masih belum, setelah laga menghadapi Nottingham Forest, Arne Slot masih bisa mengcover strategis taktik-taktik dari Arne Slot ini. Lalu yang kedua adalah rotasi-rotasi yang dilakukan. Sisi berharap ada rotasi dari pemain-pemain yang lain juga ya, walaupun sih prediksi saya tentang rotasi ini masih sama dengan yang kemarin. Sisi kiri Robertson, Tsimikas, lalu lini tengah Szoboszlai, Curtis Jones nanti, walaupun saya berharap Elliot bisa hadir lah di bulan Desember ini. Lalu di depan Luis Diaz dan Cody Gakpo yang diganti. Walaupun saya berharap ada rotasi dari pemain lainnya, tapi ya prediksi saya pasti yang sudah yang akan dirotasi juga, yang akan dilakukan rotasi lain lagi. Dan juga berharap tidak ada pemain lagi yang cedera untuk Liverpool di akhir tahun ini. Ya mungkin selesai sudah untuk bahas Liverpool episode kedua ini. Kita akan bertemu lagi di bahas Liverpool episode ketiga setelah menghadapi West Ham tanggal 31 atau pas tahun baru saya buat kontennya. Dan live reaction besok menghadapi Southampton pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sekian untuk bahas Liverpool kali ini, kita ketemu lagi besok. Terima kasih mungkin ada yang menonton konten ini. Like, subscribe, share bila berkenan. Nothing but love. Thank you very much. You'll never walk alone. Kita kedinginan bro, dipecup. Kedinginan.